Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Azim Karisma dengan NIM 20 10 22 10 51 dari PBSIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau yang dideskripsikan oleh penulis. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri umum teks deskripsi. Sedangkan yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa suatu objek yang terdiri dari pertama atau menggunakan kata-kata khusus yang menjadi topik menggambarkan secara detail seperti warna terperinci merah, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Pembaca seolah-olah merasakan menggunakan kata sinonim dengan emosi atau mengalami langsung. Yang keempat, yang disajikan menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, menjelaskan objek. Yang terakhir, warna, teks deskripsi yang memunculkan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Kemudian, jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sementara, berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang terakhir, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Berikut ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris sumaterae adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang menarik. Harimau ini memiliki penampakan yang khas dan berbeda dari jenis harimau lain pada umumnya. Harimau Sumatera memiliki motif belang yang berwarna oranye dan hitam. Pola hitamnya memiliki ukuran lebar dan jarak cukup rapat, kadang sampai dempet. Bisa dibilang belang harimau Sumatera tampak lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Motif belang ini
adalah salah satu kekuatan harimau jenis ini untuk berkamuflase. Selain itu, motif belangnya ini juga yang berperan sebagai pembeda setiap individu harimau dengan harimau lain. Motif ini menyerupai fungsi pola sidik jari manusia yang khas satu sama lain. Di antara semua subspesies harimau, harimau Sumatera memiliki warna yang paling gelap. Subspesies ini juga memiliki lebih banyak janggut dan surai dibanding subspesies harimau lainnya. Selain itu, ukuran tubuhnya juga paling kecil. Untuk harimau Sumatera jantan, panjang rata-rata tubuhnya hanya 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm dengan berat sekitar 300 pon atau sekitar 140 kilo. Sedangkan jantan dewasa bisa juga mencapai tinggi 60 cm. Sementara harimau Sumatera betina rata-rata panjangnya 78 inci atau sekitar 198 cm dengan berat 200 pon atau sekitar 91 kg. Bagian jari-jari harimau Sumatera juga unik karena terdapat selaput. Selaput di antara jari-jari harimau Sumatera ini menjadikan perenang yang handal. Ia mampu berenang dengan cepat sehingga mampu berburu mangsa di air. Ia berbeda dengan kucing peliharaan pada umumnya yang tidak menyukai air. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang membekas di hati, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk para penonton. Semoga bermanfaat dan terhibur bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.